Di bawah terik matahari Cirebon, Kang Dian melangkah pelan. Usianya 50 tahun. Tubuhnya besar dan gelap terbakar matahari. Ia bukan mandor, hanya kuli bangunan harian. Setiap pagi ia datang lebih awal, bawa cetok dan ember semen. Gajinya harian kalau hujan, tak kerja, tak digaji. Rumahnya hanya bilik semi permanen, bocor saat hujan, sempit, dan kadang berbagi ruang dengan tikus. Tapi di balik tangan kasarnya, ada mimpi yang lembut. Ingin menyekolahkan anak, ingin punya rumah layak, bahkan ingin bantu orang lain. Tiap istirahat, ia duduk mencoret kertas bekas, menggambar denah kecil bertuliskan, Bismillah, kos pertama. Orang menertawakan, tapi Kang Dian tak peduli. Ia tahu, hidup boleh keras, tapi impian tetap lembut kalau kita percaya. Setiap hari, Kang Dian berangkat pukul 6 pagi. Ia naik sepeda tua, sambil membawa termos air dan bekal nasi bungkus dari istrinya. Di proyek, ia jarang mengeluh. Ia tahu, satu hari kerja adalah satu langkah mendekati mimpi. Tapi penghasilan tak pernah cukup. Uang habis untuk bayar sekolah, listrik, dan beras. Anaknya, Rani, sering minta maaf karena belum bisa bantu. Tapi Kang Dian selalu menjawab, tugasmu belajar, ayah cukupkan. Di malam hari, ia kadang termenung, tangannya sakit, punggung nyeri. Tapi dalam hatinya ada doa yang tak putus. Semoga Allah kabulkan satu saja dari cita-citanya. Satu hari, saat membersihkan sisa-sisa material bangunan, Kang Dian melihat banyak bata retak potongan kayu dan seng bekas. Ia berpikir, bisa jadi dinding. Di akhir pekerjaan, ia tanya ke mandor, Pak Rijal, apakah sisa itu boleh dibawa pulang? Pak Rijal tertawa, kalau kamu sanggup bawa, ambil saja. Sejak hari itu, setiap sore Kang Dian mengangkut sedikit demi sedikit bahan bekas ke rumahnya. Tetangga bingung, ada yang nyinyir, ngapain bawa sampah begitu? Tapi ia hanya tersenyum. Nanti, kalian lihat. Dengan bantuan anaknya Rani, Kang Dian mulai menyusun bata. Tidak langsung bangun rumah, hanya satu kamar kecil 2 kali 3 meter. Dindingnya dari bata sisa, atapnya sengkaratan. Tapi saat selesai, ia berdiri di depan bangunan itu sambil membaca doa pendek. Ya Allah, jadikan ini awal rezeki yang baik. Ia beri nama kamar itu kos 1. Belum ada penyewa, tapi ia bersihkan tiap pagi, seolah menanti tamu istimewa. Dan benar, 2 minggu kemudian, seorang buruh pasar datang minta sewa. Murah saja pak, buat tidur malam. Kang Dian senyum lebar. Silakan, yang penting nyaman. 5 tahun berlalu, sedikit demi sedikit, dari 1 jadi 3, lalu 6, lalu 15 pintu kos berdiri di tanah belakang rumahnya. Semua dibangun dari uang sewa, bahan bekas, dan tenaga Kang Dian sendiri. Ia tidak menyewa tukang tangannya sendiri yang mencampur semen dan menyusun bata. Kini, anaknya sudah kuliah. Istrinya membuka warung kecil di depan rumah. Kang Dian tetap sederhana. Tiap sore ia keliling kos, menyapa penyewa, memperbaiki keran bocor, dan menyapu halaman. Bagi dia, keberkahan itu bukan soal angka, tapi soal manfaat. Suatu hari, seorang pengusaha datang menawarkan membeli semua unit kontrakan milik Kang Dian. Harganya miliaran, tapi Kang Dian menolak. Saya tak jual. Ini bukan cuma bangunan, ini cerita hidup saya. Pengusaha itu bingung. Kenapa? Ini peluang besar. Kang Dian hanya tersenyum. Kalau saya jual, saya kehilangan lebih dari sekadar tembok. Ia sadar, yang ia bangun bukan sekadar kamar, tapi harapan. Dan ia ingin harapan itu tetap hidup. Kini Kang Dian dikenal warga sebagai juragan kos. Tapi ia tetap naik sepeda tua, tetap pakai topi proyek. Bedanya, senyumnya lebih ringan. Ia tak banyak bicara, tapi banyak orang terinspirasi. Dulu saya bawa semen, sekarang saya bawa kunci, tapi hati saya tetap sama, katanya saat diwawancarai majalah lokal. Ia juga bantu warga lain bangun kontrakan kecil dengan cara yang sama. Ia ajari sabar, hemat, dan percaya bahwa satu dinding pun bisa jadi permulaan. Cerita Kang Dian bukan kisah langka, tapi kisah yang jarang diperhatikan. Tangan kasarnya menyimpan cerita lembut tentang cinta keluarga, kerja keras, dan keikhlasan. Ia tak viral,
tak punya medsos, tapi hidupnya membekas di hati banyak orang. Ia membuktikan tidak harus kaya dulu untuk memulai, tidak harus pintar dulu untuk bermimpi. Yang penting, mulai, lalu terus, sedikit demi sedikit, sampai Allah yang melengkapi. Kalau kamu merasa hidupmu berat, ingat Kang Dian. Ia tidak punya apa-apa selain tekad. Ia tidak langsung sukses, tapi tidak pernah berhenti. Jangan malu mulai dari bawah, jangan minder, punya mimpi besar. Kadang, yang kita butuhkan bukan keberuntungan, tapi keberanian untuk terus bertahan dan percaya bahwa rezeki itu datang, walau pelan, asal kamu bergerak.